ketika kita bernapas secara berisik, jadi napas berisik itu maksudnya napas kita bersuara, baik ketika kita menarik maupun menghembuskan napas, ya. Itu memang konsekuensinya adalah kita akan, saya nggak ada problem jantung kok, nggak ada problem paru, tapi kok kalau bernapas nanjak sedikit itu nggak kuat, itu gimana ya, kenapa itu? Tarik napas yang ideal. Jadi tarik napas yang ideal itu ya tarik napas dalam, kemudian ringan ya, ringan dan sedikit. Jadi tidak perlu sampai, tapi cukup diam, tenang, tenang, dan napas yang paling ideal itu napas yang menjangkau diafragma. Jadi dia sampai ke dalam sampai ke bawah. Nah, gitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Sobat Asaf Indonesia, jumpa lagi bersama saya Wita dan Mas Dika. Oke. Nih teman-teman, kita kan kemarin ya udah lama nih ya, kita kan udah bahas tentang yang namanya kesalahan bernafas, yang ya kayak mendengkur, yang mungkin menurut kita wajar, kecapean kayak gitu kan. Terus ada sleep apnea juga ya Mas ya. Terus ada apa lagi ya? Ada insomnia mungkin yang bisa diperbaiki lewat pernafasan. Nah, sekarang nih Mas, ada yang mau saya tanyain. Mungkin kayak apa ya, pernafasan ini di halayak itu mungkin dianggapnya wajar Mas. Mungkin dianggapnya wajar dan itu biasa, tapi sebenarnya itu bisa diperbaiki kayaknya nih ya. Kayaknya nih ya, kita tanya dulu sama Masnya. Salah satu contohnya itu kayak nafas pendek Mas. Nah, nafas pendek juga dulu juga sebenarnya saya ngerasain kayak gitu teman-teman. Jadi kayak nafasnya saya itu pendek loh, kayak tarik nafas itu kok nggak bisa panjang sih. Nah kayak gitu, itu kayak bisa diperbaiki nggak sih Mas sebenarnya gitu? Kalau secara teori tentu bisa ya. Jadi, tetapi ya konsekuensinya satu, harus mau berlatih. Jadi sebenarnya napas kita ya pendek itu kan subjektif ya, sangat subjektif sebenarnya. Kalau kita berbicara tentang napas saya pendek itu berarti kan subjektif masing-masing person, masing-masing orang. Misal saya bilang sama Juwita, ini kok napas saya pendek ya. Nah, pendek itu dibandingkan dengan siapa gitu. Nah, tentu kalau misal saya bilang napas saya pendek, ya tentu saya bandingkan pernapasan saya dengan napas saya yang biasa, yang dulu-dulu ya. Mungkin yang 1 bulan yang lalu atau tahun-tahun kemarin gitu. Nah, kalau berbicara mengenai panjang pendeknya napas, sebenarnya secara normal itu ketika kita dalam posisi istirahat, maksudnya posisi istirahat itu kalau ya duduk santai gitu loh. Misal duduk santai sambil nonton TV, itu posisi istirahat gitu. Itu laju pernapasan kita kurang lebih ya, orang normal itu rata-rata 12 kali. 12 sampai ya mungkin 16 kali dalam per menit. Ya itu 1 menit itu kurang lebih 12 sampai 16 kali. Nah, nanti semakin kita mengalami stres ya, baik itu stres fisik maupun stres psikologis, nah itu dia akan mempercepat laju pernapasannya. Jadi bisa lebih dari batas rata-rata orang normal pada umumnya. Nah, itu kalau pendek itu kan berarti otomatis dia lebih cepat kan, karena napasnya pendek, otomatis nanti dia sebentar-sebentar kan mengambil napas. Jadi mungkin kalau yang dimaksud nafas pendek itu ya kayak intinya kalau tarik nafas itu nggak bisa panjang gitu loh Mas, nggak bisa panjang kayak cuman kayak gitu aja terus sudah. Nggak bisa full, nggak bisa full. Nggak, ya pendek, tarikan nafasnya itu pendek gitu loh. Bukan yang kayak 1 menit berapa kali bernafas. Kalau itu kan mana ada ya yang dihitungin ya Mas ya. Jadi kalau semacam itu biasanya karena fisiologis itu. Karena fisiologis. Ya, fisiologis misal ada karena kesehariannya itu terlalu stres ya. Kita mungkin terlalu sering stres sehingga napas kita itu cenderung menggunakan napas dada. Kalau napas kita menggunakan napas dada, memang tarik napas kita nggak bisa panjang. Kita bisa tarik napas secara panjang dan dalam itu kalau pernapasan kita sering dilatih menggunakan napas diafragma. Kalau napas kita itu sering kali menggunakan napas dada, kita nggak bisa panjang sehingga napasnya pendek-pendek. Nah, kalau mau napas diajari untuk napas panjang, biasanya agak susah.
Kenapa? Ya tadi karena kebiasaannya sudah sering Nafas dada sehingga otot-otot diafragma itu kaku. Kalau mau Iya. diajak latihan napas diafragma ya susah. Nah, mungkin itu penyebabnya salah satunya. Tapi itu sebenarnya itu bukan hal yang apa namanya. Berarti napas saya seterusnya akan pendek-pendek terus. Enggak, itu bisa diatasi. Bisa dilatih, bisa diperbaiki. Asal apa? Asal teman-teman mungkin yang mengalami problem yang serupa seperti yang kita tanyakan ini mau berlatih. Mau berlatih, memang mau mulai membuka diri untuk sadar diri, oh iya, napasku kok terasa seperti ini ya akhir-akhir ini. Nah, segera shifting itu, segera tobat istilahnya. Jadi yang napasnya pendek-pendek, ayo kita berlatih supaya napas kita bisa lebih optimal, lebih dalam, lebih panjang lagi. Iya. Gitu. Jadi ya memang kalau saya sendiri setelah latihan pernafasan itu memang sudah membaik sih Mas, sudah membaik kayak gitu ya. Nah terus ada lagi nih, nah selain nafas pendek, jadi nafas pendek itu bukan takdir ya, bukan takdir yang nggak bisa dirubah, bukan takdir yang nggak bisa dirubah, bukan yang tetap kayak gitu, tapi bisa kita usahakan untuk lebih baik lagi kayak gitu. Kemudian ada yang nafas berat Mas, napas berat. Jadi napas berat itu mungkin bisa dikategorikan menjadi dua ya. Mungkin dia kayak nafas yang biasa tapi kayak asma lah, kayak sengal-sengal kayak gitu berat. Ataupun juga ketika kita jalan kaki itu kita naik ke dataran tinggi, itu kayak baru beberapa langkah itu udah kerasa berat kayak gitu. Jadi kalau napas berat itu tadi yang kita sampaikan memang betul, setidaknya ada dua faktor ya. Yang pertama itu karena memang fisiologisnya itu gini, bukan fisiologis ya, karena sakit, mungkin ada sakit tertentu ya. Contoh problem jantung misalnya. Problem jantung itu kan membuat yang mengalami sakit tersebut itu kan pernapasannya berat, kayak ditimpa sesuatu sehingga napasnya berat dan tersengal-sengal. Nah, orang-orang yang semacam ini biasanya memang kalau mendaki ya, atau naik tangga, atau bahkan jangankan naik tangga, kadang jalan kaki saja beberapa meter sudah rasanya berat, tersengal-sengal. Nah, tentu kalau memang ada problem medis yang lebih jauh semacam itu, kita ya jangan terus skeptis ya, harus segera memang benar-benar sadar diri. Maksudnya sadar diri itu ya mau ikhtiar yang optimal ya. Maksudnya ikhtiar optimal itu ya ikhtiar secara medis ya, berobat ya, itu tidak masalah. Kemudian diimbangi ya, sambil melakukan pengobatan secara medis diimbangi dengan latihan pernapasan. Itu apa? Untuk meningkatkan potensi prognosis untuk sembuh ya. Kemudian lagi misal saya nggak ada problem jantung kok, nggak ada problem paru, tapi kok kalau bernapas nanjak sedikit itu nggak kuat, itu gimana ya, kenapa itu? Nah, kalau hal semacam itu kemungkinan ini sebenarnya sudah pernah kita bahas di materi-materi video-video podcast yang sebelumnya ya. Hal semacam itu seringkali terjadi karena kita itu toleransi terhadap CO2 kita itu rendah. Maksudnya toleransi terhadap CO2 rendah itu tubuh kita itu tidak terbiasa untuk beradaptasi dengan kadar CO2 yang tinggi. Nah, mengapa terjadi demikian ya? Karena karena kita napasnya awalnya itu napasnya terlalu pendek dan terlalu cepat. Nah, yaitu penyebabnya ya karena stres dan lain-lain itu ya. Napas kita terlalu pendek dan terlalu cepat, sehingga kalau semacam itu semakin cepat kita bernapas kan nanti semakin banyak CO2 atau karbon dioksida yang keluar ya. Nah, ketika semakin banyak karbon dioksida yang keluar atau CO2 yang keluar, kita itu tidak adaptif, kita tidak tidak toleransi terhadap CO2. Jadi kalau kadar CO2, makanya napasnya akhirnya gampang tersengal-sengal, berat, tersengal-sengal. Itu salah satu penyebabnya karena kadar CO2 di dalam darah kita rendah. Kadar CO2 di dalam diri kita rendah kayak gitu. Jadi toleransinya kurang gitu ya. Iya, betul. Ya tentu itu sekali lagi itu bukan problem yang tidak bisa diatasi. Insya Allah tetap bisa ditangani asal teman-teman bersedia untuk berlatih. Ya, berlatih secara konsisten. Yang penting itu konsistensi kok. Jadi tidak harus
secara waktu tidak harus secara kuantitas lama gitu, tidak. Jadi harus latihan minimal 1 jam, 2 jam ya. Kalau bisa silahkan ya. Tetapi sedikit-sedikit tidak masalah, 10 menit, 15 menit, tetapi konsisten gitu loh. Nanti kalau sudah konsisten ya itu akan menjadi habit, menjadi kebiasaan, otomatis di sepanjang waktu napas kita bisa lambat, bisa sedikit, bisa dalam gitu. Ya, oke. Seperti itu nih teman-teman. Terus ada lagi napas berisik, Mas. Oh iya, Ya. oke. Gimana penjelasannya itu, Mas? Napas berisik itu mungkin yang dimaksud Wita itu ketika kita tarik nafas itu bersuara gitu ya. Iya, tarikan nafasnya, Oke. ada suaranya Jadi kayak gitu. memang idealnya. Ya, ini kita bicara idealnya ya. Iya, Ya, iya. tentu kita tidak menuntut teman-teman untuk bisa itu. Tapi seandainya bisa itu akan jauh lebih baik. Ketika kita bernapas secara berisik. Jadi napas berisik itu maksudnya napas kita bersuara baik ketika kita menarik maupun menghembuskan napas ya. Itu memang konsekuensinya adalah kita akan menghirup lebih banyak oksigen. Maksudnya menghirup apa namanya secara volume ya, volume oksigen yang kita hirup itu terlalu banyak. Nah kemudian juga nanti efeknya adalah CO2 yang akan kita keluarkan juga terlalu banyak. Kalau CO2 yang kita keluarkan itu terlalu banyak, nanti tidak terjadi pembakaran sempurna pada oksigen. Jadi kalau oksigen itu CO2 itu kan yang membakar ya, dia membantu melepaskan oksigen ke dalam darah. Nah, makanya napas yang besar itu biasanya juga nanti diiringi dengan menghembuskan napas yang besar juga. Nah, seharusnya gimana? Seharusnya napas itu tidak ada bunyinya. Jadi napas itu diam. Ya, tenang dan diam. Jadi ya tidak perlu tarik nafas. Biasanya kalau kita sering dengar kan tarik nafas dalam-dalam, kemudian terus kita tarik nafas yang banyak. Nah, justru itu bukan tarik napas yang ideal. Jadi tarik napas yang ideal itu ya tarik napas dalam, kemudian ringan ya, ringan dan sedikit. Jadi tidak perlu sampai, tapi cukup diam, tenang, diam, tenang. Dan napas yang paling ideal itu napas yang menjangkau diafragma. Jadi dia sampai ke dalam nanti ke bawah. Nah gitu. Jadi jangan salah kaprah ya. Wah, napas dalam-dalam terus kemudian tarik nafas yang sangat besar. Nah, itu kurang tepat. Iya. Nafas berisik juga mungkin selain itu memang apa namanya? Kayak udah ada kebiasaan juga yang tarik nafasnya terdengar, hembusnya terdengar. Atau mungkin terjadi karena problem tertentu ya. Misalnya problem tertentu itu misal ketika kita flu gitu loh. Nah, ketika kita flu itu cenderung keinginan untuk menarik napas sebanyak-banyaknya ya, karena hidungnya mampet. Jadi biasanya kita paksa itu, kan gitu. Nah, justru semakin kita paksa, semakin kita bernapas secara berat dan bersuara semacam itu ya, itu justru malah akan semakin tersumbat. Nah, terus caranya gimana, Mas? Solusinya gimana? Solusinya adalah bernapas seringan mungkin. Seringan mungkin itu diusahakan jangan sampai bersuara napasnya. Nanti justru malah akan plong, akan membantu lebih cepat untuk longgar lagi pernapasan kita. Oke, habis ini lanjut nih Mas ke, nah kita kan ngomong-ngomong kita ngobrol terus nih ya Mas ya selama beberapa menit ke depan. Nah ini ada nih kehabisan napas saat berbicara panjang. Nah, apalagi yang sering jadi pembicara kayak gitu kan, mesti kalau ngomong terus sambil apa ada energinya mesti agak ngap ya kalau nggak diatur gitu ya. Jadi aktivitas berbicara itu adalah salah satu aktivitas yang mengeluarkan banyak sekali energi. Ya, jadi kalau apa ini dari sudut pandang TCM atau pengobatan timur ya, itu paru kita itu kan menyimpan energi untuk kita bicara. Jadi energi untuk kita bicara itu disimpannya di paru. Maka sebenarnya ini tidak awam lagi bagi mungkin para pembicara ya, itu dari motivator atau pendakwah dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ada olah napasnya itu. Kalau tidak pandai untuk mengatur napas ya, maka napasnya nanti akan
nggak sampai gitu. Jadi napas tapi tiba-tiba kita lagi bicara, tiba-tiba kehabisan napas. Nah, kemudian pertanyaannya, solusinya gimana? Ya, solusinya harus sering-sering melatih napas itu dalam. Jadi kalau napasnya dalam, maka nanti akan sampai. Jadi tidak ngomong terus kemudian nanti habis di tengah jalan gitu. Itu karena napasnya pendek, dangkal, jadi dia nggak dalam. Nah, tadi terus solusinya adalah dengan cara bernapas, melatih napas secara dalam. Maka penyanyi-penyanyi itu kan sudah terlatih kan. Kalau penyanyi-penyanyi itu kan mesti sebelum latihan vokal dia juga latihan pernapasannya kan, ada pernapasannya. Kemudian latihan apa namanya ini yang A, I, U, E, O, senam mulut itu loh biar lentur, nah semacam itu. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya sudah ada tipsnya ya. Iya. Oke. Terus ada nih mungkin yang jarang disadari itu menahan napas yang tidak disadari, Mas. Mungkin kalau dari yang saya tahu nih ya, itu kalau yang saya tahu itu misalkan kita lagi di make upin nih, Mas. Lagi di make upin gitu kan, lagi dibedakin apa, itu kan kita tahan napas tuh. Tahan napas supaya nggak masuk ke hidung kan, butiran-butiran bedaknya itu, debu-debunya itu nggak masuk ke hidung. Tapi sebenarnya itu bahaya juga kalau misalkan nahan napas terus selama di make upin kan nggak bagus ya. Nah kayak gitu itu gimana itu, Mas? Bisa ada potensi untuk pingsan. Ada kasus lainnya juga, Mas, dari menahan napas yang tidak disadari ini. Jadi kalau di dalam dunia pernapasan, dalam ilmu pernapasan itu memang ada salah satu teknik untuk menahan napas namanya. Iya. Itu meningkatkan skor BOLT. BOLT itu body oxygen level test. Nah, tetapi tahan napasnya itu tahan napas setelah menghembuskan napas. Jadi tarik napas, hembuskan napas, baru tahan. Dan ini dilakukan secara sadar. Maksudnya dilakukan secara sadar adalah latihan ini dilakukan untuk melatih kita supaya tubuh kita lebih toleran, lebih adaptif terhadap kenaikan CO2. Nah, dilakukan untuk itu. Nah, tetapi sebagaimana yang kita tanyakan tadi, kalau kita itu menahan napas tanpa disadari. Menahan napas tanpa disadari itu kan maksudnya ya pas saat itu mungkin tidak sadar ya, tapi setelahnya itu kan mungkin yang bersangkutan sadar, kok aku sering menahan napas tanpa saya sadari ya. Maksudnya tanpa disengaja gitu tanpa ya. Disengaja. Menahan napasnya itu tanpa disengaja. Jadi kayak tubuh itu udah otomatis gitu ya. Nah, itu salah satu sebenarnya itu salah satu respon tubuh kita, dia mengaktifkan namanya saraf simpatik gitu. Contoh ya, misal kita dalam keadaan bahaya, kita terancam, kemudian kita sembunyi. Misal kita sedang dikejar seorang yang jahat itu, kemudian ada persembunyian, kita sembunyi nih. Nah, ketika kita sembunyi itu kan kita diam. Diam itu tubuh itu mengaktifkan mode menahan napas supaya menjaga tubuh kita untuk tetap aman gitu loh. Nah, itu sebenarnya salah satu mekanisme mode stres. Jadi, mekanisme tubuh kita untuk mempertahankan dirinya. Nah, tetapi kalau itu dilakukan secara terus-menerus, terlalu sering itu juga nggak bagus. Nah, contoh lagi misalnya, ya misal kalau saya pas potong kumis ya, nah potong kumis itu kan saya otomatis menahan napas, ya kan? Nah, mengapa bisa terjadi demikian? Karena tubuh itu gini loh, wah ini ada bahaya ini, saya harus tenang ini. Nah, gitu kan. Ya, kayak gitu. Itu respon stres, respon tegang, respon awas, respon waspada sebenarnya. Ya tentu itu baik dan boleh-boleh saja kalau dilakukan dalam momen-momen tertentu. Nah, yang nggak baik itu kan kalau dilakukan secara terus-menerus. Contoh lagi, misal kita sedang menonton film horor atau film yang menegangkan. Itu kan secara nggak sadar kita misal di bioskop nih. Apalagi kalau di bioskop itu kan vibes-nya itu kan kayak kita itu nggak cuma penonton tapi seolah-olah kita juga hadir di dalam film itu kan. Itu kan kalau film action atau film horor kan kita bisa sampai kayak menahan napas, kayak nge-freeze gitu loh. Iya, karena seolah-olah kita itu berada di dalamnya sana. Jadi kita juga seolah-olah merasakan ancaman. Tubuh kita juga seolah-olah merasakan ancaman, merasakan ada bahaya dari film itu tadi.
makanya sampai menahan napas, tegang gitu. Biasanya juga muncul respon fisiologis yang lain kan. Contoh, misal mungkin kebelet kencing, tiba-tiba pengen kencing, atau gak nyaman karena tegang dan lain sebagainya, atau adrenalin pasti nanti akan meningkat. Nah, mungkin itu penjelasan. Iya, tapi kalau misalnya yang kayak nonton film horor atau film-film yang action kayak gitu, kan nggak setiap saat, jadi insya Allah aman lah ya. Iya, kalau tadi kalau masih itu sesekali itu nggak masalah. Yang menjadi agak problem itu kan kalau mengalami hal semacam itu, tapi terjadi dalam sering dan dalam jangka waktu yang lama. Oke, kemudian yang mungkin udah kita sering bahas itu napas melalui mulut. Oh iya, oke. Napas melalui mulut itu ya memang sebenarnya kayaknya tanpa disadari juga deh, kayak kita nggak ngerasa sih napas pakai mulut kayak gitu. Iya, jadi napas melalui mulut itu kayak apa ya? Dia itu kayak hal umum yang dianggap wajar ya mungkin bagi masyarakat kita itu. Sekarang saya sering menjumpai. Jadi klien-klien itu banyak ketika sedang dilakukan terapi ya gitu, itu seringkali napasnya melalui mulut. Apalagi misal dilakukan terapi kemudian dia sangat rileks dan tertidur. Ya awalnya mungkin mulut tertutup, tapi nanti tiba-tiba beberapa saat nggak lama nanti mulai mendengkur, kemudian mulutnya mulai membuka dan alhasil bernapas melalui mulut. Nah tentu bernapas melalui mulut itu kita sudah tahu ya di video-video sebelumnya itu, nanti teman-teman bisa akses bahwa bahaya napas melalui mulut itu sudah pernah kita jelaskan. Karena kalau melalui mulut kan secara singkatnya ya, kita tidak ada filternya. Akhirnya apa? Nanti mulut gampang, tenggorokan gampang kering. Kemudian kualitas udara juga kurang bagus karena nggak ada filternya tadi. Ya gitu. Kayak nafas melalui mulut itu selain terjadi saat kita tidur, itu bisa juga terjadi saat kita olahraga ringan. Ya, saat kita olahraga ringan. Jadi misal olahraga ringan itu misal jalan kaki ya. Jalan kaki baru katakanlah 1 atau 2 kilo, itu kan masih ringan. Masih ringan untuk orang yang sehat loh ya. Kalau memang untuk problem tertentu, misal ada problem jantung ya itu udah berat mungkin ya. Ini konteksnya adalah orang yang sehat, misal jalan kaki baru 1 atau 2 kilo, harusnya itu kan napasnya masih bisa kita kendalikan melalui hidung. Tapi balik lagi tadi ke awal, karena kita tidak cukup toleran terhadap kadar CO2, sehingga ibarat orang itu tidak terlatih stres gitu loh. Nah, tidak terlatih stres sehingga ada tekanan sedikit langsung pengen napas yang banyak dan besar. Sehingga langsung napas buka mulut, terengah-engah. Padahal semakin ketika kita memulai untuk bernapas melalui mulut, pada saat itu juga akan mendorong tubuh kita untuk semakin lebih banyak bernapas melalui mulut dan lebih gampang untuk capek. Ya gitu. Lebih gampang. Jadi makanya harus diperbaiki. Capeknya itu bukan karena otot kita yang bekerja dengan maksimal olahraga, tapi capeknya karena pernafasannya tadi. Oke. Satu lagi nih Mas. Oke, sip. Sensasi sulit menarik napas penuh. Oh iya. Jadi sensasi itu kayak pas mau tarik nafas penuh kayak gitu kan, kayak udah mentok gitu, kayak ada yang membatasi padahal itu sebenarnya kayak masih bisa gitu. Kalau semacam itu seringkali terjadi karena kita terlalu sering bernapas menggunakan napas dada. Karena kita terlalu sering menggunakan napas dada, otot diafragma kita kan nggak pernah kita latih itu. Sehingga kan kaku dia. Sehingga pernapasan nggak bisa optimal. Karena napas itu bisa optimal, bisa dalam itu kalau tadi mencapai diafragma. Sehingga kalau tidak mencapai diafragma, dia kaku. Mau disuruh napas panjang, napas dalam, dia nggak bisa. Jadi kayak sudah mentok, tapi rasanya masih pengen. Nah, tapi nggak bisa. Tapi nggak bisa kok kayak ada yang ini ya Mbak, biasanya gitu, ada yang ganjel gitu, nafasnya nggak bisa full kayak gitu. Nah, nanti kalau diperhatikan ya itu biasanya nanti kan biasanya dialami oleh 40 tahun ke atas. Ya karena tidak dipungkiri ya, karena sekarang itu mungkin karena tekanan kerja, tekanan lingkungan sosial atau stres internal dan lain sebagainya, itu mengarahkan kita untuk menjadi semacam itu. Nah, kalau masih remaja itu biasanya ya
nggak terlalu lah, masih gampang untuk dilatih. Tapi sekarang itu banyak remaja juga yang stres. Oh iya Mas, tapi kayaknya kalau dilihat dari kasus-kasus yang udah kita bahas tadi, itu sebenarnya kalau kita cek pakai alat oximeter, itu kemungkinan bakal SpO2-nya mesti rendah nggak sih ya? Kalau saya bilang mesti ya nanti gimana ya, ya silakan dicek masing-masing. Tapi ini ya kalau secara ilmu ya, ini kalau dilihat secara teorinya ya harusnya memang mesti rendah itu. Karena kan nggak bisa optimal ya pernapasannya. Dan tidak hanya SpO2 tetapi HR-nya atau heart rate-nya denyutnya itu juga kemungkinan besar sangat cepat. Oke. Dan kalau denyut jantungnya itu cepat, maka tubuh itu akan lebih mudah mengaktifkan mode simpatis, mode fight or flight, jadi lawan atau lari. Oh iya, jadi kan maksudnya mungkin ada orang yang nggak menyadari pernafasanku udah baik belum ya, udah benar belum ya, apa masih salah. Dari yang nggak tahu itu kan, ya udah deh cek SpO2-nya aja kayak gitu. Jadi kalau SpO2-nya kurang bagus nih kan ya, kurang bagus berarti kan memang harus pernafasannya harus dilatih. Kayak gitu. Oke. Jadi Mas, dari beberapa problem yang kita bahas itu sebenarnya semuanya bisa diperbaiki ya Mas ya? Bisa diperbaiki dengan catatan teman-teman bersedia untuk berlatih ya. Berlatih tidak sehari 2 hari, sekali 2 kali, harus konsisten. Jadi berlatih napas itu kayak kita diet itu loh. Kalau kita dietnya seminggu, berat badan kita turun, terus seneng tuh. Habis itu nggak dilakukan lagi, yaudah naik lagi. Ya harusnya itu kan diet itu jadi habit. Jadi bukan diet pada waktu itu, tapi itu jadi pola makan, jadi pola hidup. Sama napas itu jangan dilakukan hanya sekali 2 kali, seminggu 2 minggu. Setelah ikut pelatihan, rajin itu latihan. Setelah itu saya nggak sempat latihan Mas. Padahal kalau latihan napas ini bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Misal di kantor ya, di tempat kerja melatih itu bisa. Kan napas itu kita nggak mungkin kan sambil kerja kemudian napas kita lupa terus berhenti, kan nggak mungkin. Kan tetap kita bernapas. Iya. Problemnya adalah kita menyadari pernapasan kita. Kita tuh yang sering hilang kesadaran akan napas itu loh. Misal pas lagi berkendara ya. Pas lagi berkendara, lampunya merah sambil nunggu lampu hijau. Kan berhenti beberapa saat itu, ada beberapa detik latihan napas. Sadari napasnya, lambatkan ya. Nah itu. Jadi dari semua problem tadi, itu yang utama lagi-lagi itu adalah LSD. Ya, jadi kalau ini bisa kita simpulkan ya, problem-problem yang sudah kita tanyakan tadi, yang sudah kita bahas tadi, itu insya Allah bisa kita tangani dengan napas yang lambat, sedikit, dalam, dan diam. Ya, dan caranya napasnya harus melalui hidung, kemudian menggunakan otot diafragma. Jadi menggunakan napas diafragma. Ya, insya Allah kalau itu teman-teman lakukan ya, lakukan. Kalau nggak bisa ya silakan teman-teman cari pembimbing. Ya, ada yang membimbing, biar dibimbing secara dibimbing supaya dapat melakukan hal tersebut ya. Karena kadang itu kalau sudah tumpuan stresnya sudah terlalu lama, agak susah kalau sendiri ya kayaknya ya. Jadi kalau melatih itu agak susah karena ototnya sudah pada kaku. Maka harus mungkin perlu bimbingan atau yang melihat tutorial kami di YouTube ini sudah banyak juga kok teman-teman. Gitu. Kayak gitu. Oke. Sudah cukup nih ya kayaknya teman-teman untuk penjelasan kita, sharing-sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat. Lagi-lagi pernafasan yang seperti itu bisa diubah teman-teman, bukan menetap bakal kayak gitu tuh enggak. Selain alternatif dari konsumsi obat misalkan yang memang karena faktor fisiologisnya, tapi juga bisa dilatih dengan pernafasan yang kita sharing-sharing ini. Oke. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.